Selamat datang di channel pendidikan Masindra Prisma Saputra. Pada video ini terdapat beberapa soal kelas 6 tema 2 beserta kunci jawabannya untuk penilaian akhir semester 1. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Pada soal bagian pertama terdapat 20 soal, dan pada soal bagian kedua terdapat 10 soal. Nomor 1. Pengamalan sila ketiga Pancasila adalah A. Bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. B. Toleransi dan penghormatan kepada agama lain. C. Menghormati hak-hak orang lain dan toleransi kepada agama lain. D. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jawabannya adalah A. Bergaul dengan masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nomor 2. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan. Dan menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antara sesama, serta sikap nasionalisme. Penjelasan di atas merupakan makna dari A. Persatuan dan kesatuan, B. Kebangsaan, C. Kewarganegaraan, D. Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah A. Persatuan dan kesatuan. Bacalah teks di bawah ini. Teks bacaan untuk soal nomor 3 dan 4. Nomor 3, peristiwa apakah yang terjadi? A. Kebakaran, B. Bandung Lautan Api, C. Pertempuran, D. Kebakaran gudang amunisi. Jawabannya adalah B. Bandung Lautan Api. Nomor 4, di mana peristiwa tersebut terjadi? A. Bandung, B. Bogor, C. Ciamis, D. Jawa Barat. Jawabannya adalah A. Bandung. Nomor 5, fungsi rongga rantai pada bunga teratai adalah A. Membawa oksigen ke daun, B. Membawa oksigen ke batang dan akar, C. Membawa oksigen ke batang, D. Membawa oksigen ke bunga. Jawabannya adalah B. Membawa oksigen ke batang dan akar. Nomor 6, tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air, merupakan jenis tumbuhan A. Hygrofit, B. Xerophyt, D. Hydrophyt, D. Mimicry. Jawabannya adalah C. Hydrophyt. Nomor 7, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia kecuali A. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, B. Pengakuan kepada dunia luar, C. Menaikkan martabat bangsa, D. Persatuan Rakyat Indonesia. Jawabannya adalah D. Persatuan Rakyat Indonesia. Nomor 8, berikut pejuang proklamasi Indonesia kecuali A. Insinyur Soekarno, B. Ahmad Subarjo, C. Muhammad Hatta, D. Hasanuddin. Jawabannya adalah D. Hasanuddin. Nomor 9, yang mengetik naskah proklamasi Indonesia adalah A. Syuuti Melik, B. Siti Fatmawati, C. Irmawati, D. Sukmawati. Jawabannya adalah A. Syuuti Melik. Nomor 10, Gerakan Persatuan Bangsa Indonesia adalah A. Sumpah Pemuda, B. Kebangkitan Bangsa, C. Proklamasi Nasional,
D. Persatuan Indonesia. Jawabannya adalah A. Sumpah Pemuda. Nomor 11. Berbeda-beda tetapi tetap satu merupakan pengamalan nilai Pancasila sila A ketiga, B pertama, C keempat, D kelima. Jawabannya adalah A ketiga. Nomor 12. Manfaat kerjasama kecuali A. Menumbuhkan sebuah semangat persatuan, B. Pekerjaan bisa lebih cepat selesai, C. Pekerjaan menjadi lebih ringan, D. Membuat pekerjaan lebih berat. Jawabannya adalah D. Membuat pekerjaan lebih berat. Nomor 13. Kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK disebut A. Kalimat efektif, B. Kalimat pasif, C. Kalimat aktif, D. Kalimat deduktif. Jawabannya adalah A. Kalimat efektif. 14. Suatu cara hewan beradaptasi di mana warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang ia singgahi, dengan tujuan untuk melindungi diri disebut A. Mimikri, B. Higrofit, C. Xerofit, D. Hidrofit. Jawabannya adalah A. Mimikri. 15. Siapa pemimpin yang berhasil merebut Ambarawa pada tanggal 15 Desember 1945? A. Abdul Haris Nasution, B. Jenderal Sudirman, C. Jenderal Sutomo, D. Sultan Hamid. Jawabannya adalah B. Jenderal Sudirman. 16. Kapan berlangsungnya perjanjian Renville? A. 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, B. 7 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, C. 9 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948, D. 12 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Jawabannya adalah A. 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Nomor 17. Hewan yang membersihkan lumut di kolam ikan serta membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air adalah A. Bekicot, B. Keong, C. Lintah, D. Kerang. Jawabannya adalah B. Keong. Nomor 19. Kulit hewan yang dapat dimanfaatkan dalam pembuatan jaket adalah A. Sapi, B. Kucing, C. Ular, D. Kijang. Jawabannya adalah A. Sapi. Penulis teks proklamasi adalah A. Muhammad Hatta, B. Insinyur Soekarno, C. Sayuti, D. Subarjo. Jawabannya adalah B. Insinyur Soekarno. Pembuat bendera merah putih yang dikibarkan dalam proklamasi 1945 adalah A. Fatmawati, B. Sayuti Melik, C. Irmawati, D. Sukmawati. Jawabannya adalah A. Fatmawati. Bagaimana cara pohon bambu beradaptasi dengan lingkungan? Jawabannya adalah pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal.
22. Sebutkan macam-macam tumbuhan xerofit. Jawabannya adalah lidah buaya, kaktus, dan pohon kurma. 23. Abdul Latif Hydarningrat adalah seorang. Jawabannya adalah salah satu pengibar bendera pada tanggal 17 Agustus 1945. Lulusan Sekolah Tinggi Hukum, pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA. 24. Sebutkan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia. Jawabannya adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, dan prinsip wawasan Nusantara. 25. Ciri-ciri kalimat efektif adalah. Jawabannya adalah memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat, menggunakan struktur bahasa yang tepat, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. 26. Bagaimana cara Hena mempertahankan diri dari wilayahnya? Jawabannya adalah Hena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. 27. Sebutkan hasil konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 dan 2 November 1949. Jawabannya adalah Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberi hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. (28) Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Jawabannya adalah dengan semangat persatuan dan kesatuan, kita telah berhasil mewujudkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan dengan penuh pengorbanan. Maka dari itu, kita sebagai pewaris bangsa yang merdeka ini harus tetap kuat, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, agar tetap kokoh sebagai bangsa dan negara yang saling menghormati dan menghargai. Perhatikan bacaan berikut. 29. Siapakah Thomas Alva Edison? Jawabannya adalah Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Sang penemu bola lampu pijar. 30. Sebutkan upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan. Jawabannya adalah pinjaman nasional, konferensi ekonomi, pembentukan badan perancang ekonomi, rencana Kasimo atau Kasimo Plan, persatuan tenaga ekonomi.